Semuanya, berjumpa lagi di Diklat Alimedia yang pro ya. Jadi yang pertama, kenapa kita ganti? Ya, memang sering webinar, jadi kita ngambil tema yang lain gitu ya. Oke. Jadi di Diklat Alimedia pro yang pertama ini awalnya kita dua kegiatan sekaligus, cuman beberapa ada yang protes nggak bisa dua-duanya, akhirnya kita memutuskan satu malam satu siang aja. Awalnya kan siang langsung dua, malam langsung dua ya, cuman tidak banyak yang tidak bisa atau mungkin pengen ikut semuanya terbentuk dengan dua laptop ya, sehingga akhirnya dari tim Alimedia memutuskan untuk membuat yang satu malam satu siang aja. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang pembuatan atau sertifikat undangan dan presensi PDF ya, atau gambarnya adalah optimalisasi atau otomatisasi Google Form ya. Bisa dilihat baik ya? Ya. Ini jadi secara 3 hari ke depan kita akan belajar 3 hal ini ya. Jadi ada pembuatan undangan. Jadi yang kalau Bapak Ibu registrasi ketik pertama kali di Google Form Alimedia nanti akan terkirim di email ya. Nah seperti itu, nanti kita akan bikin seperti itu. Kemudian juga nanti akan belajar tentang presensi tantangan yang baru saja Bapak Ibu lakukan. Yang baru saja Bapak Ibu lakukan itu juga pakai formulir ya. Dan yang terakhir adalah sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pelatihan Alimedia yang kemarin, yang mengambil 85 jam, jadi akan muncul sertifikat ke email masing-masing dan ada di airport-nya. Nah, 3 ini yang nanti akan kita bahas selama 3 hari ke depan, hari Senin, Selasa, dan Rabu, untuk Google Form, otomatisasi Google Form yang hari ini. Sedangkan untuk malam hari nanti akan belajar tentang pembuatan artikel jurnal ya. Jadi sebenarnya materi ini juga sudah pernah kita lakukan di Alimedia yang ke-8, webinar Alimedia yang ke-8, dan bagus peminatnya, dan juga sudah pernah kita lakukan juga bersama dengan Google Classroom ya. Mungkin kita ulang lagi, yang baru saja ikutan, bisa ikutan lagi, atau yang lupa bisa ikutan kembali. Sedangkan untuk yang nanti malam yang artikel itu juga sudah kita lakukan beberapa kali di webinar Alimedia yang ke-11 kalau nggak salah ya. Nah sekarang nanti malam juga akan kita bahas bagaimana struktur, kemudian cara menulis artikel sampai submit di jurnal. Dan di Alimedia juga kita sediakan jurnal Alimedia ya, yaitu jurnal Intek. Di sini juga ada tim dari media, Mbak Ola sama Mas Firman ya, yang membantu Bapak Ibu semuanya. Nah, perkenalkan ya, nama saya Teguh Sandi, saya owner dari alimedia.com. Kalau nama perusahaannya ada 2, Multimedia Edukasi dan Alimedia Press. Jadi kita sudah berbadan usaha ya di CV. Dan saya juga menulis buku dan juga sering bikin konten untuk rumah belajar. Untuk nomor WA saya atau nomor HP di ini di 0852 kemudian 327457. Jadi kalau nomor yang biasanya itu nomor admin yang pakai banyak, dan hari ini kita berganti nomor soalnya ternyata nomor yang lama itu sudah nggak bisa diisi pulsanya ya, sudah hangus. Jadi akhirnya kita memutuskan mengganti nomor HP ya. Mungkin jadi ya mungkin beberapa yang belum, yang chatting yang masih yang chatting yang kemarin juga satu kembali, jadi kita ganti HP, ganti nomor HP ya. Kalau Bapak Ibu pengen kontak WA saya di sini ya pribadi. Kalau yang biasanya kontak WA yang Bapak Ibu terkait pendaftaran, kemudian terkait pembayaran dan lain, itu akan dihandle oleh nomor yang tadi itu. Jadi beda orang, yang itu banyak orang, pribadi saya. Nah,
Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah tahu atau baru pertama kali ikut Alimedia, jadi saya perkenalkan dulu ya di Alimedia. Jadi Alimedia itu konsultan pendidikan dan karir. Jadi kita bergerak di bidang konsultasi pendidikan, terutama di penerbitan, pelatihan dan lain-lain. Alamat kita di Malang, Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu dekat dengan kantor kita, mungkin bisa mampir ke kantor Alimedia. Jadi di Alimedia ada beberapa kegiatan Bapak Ibu, ada kegiatan, jadi ada kelas maya, kemudian ada video conference seperti ini, dan magang. Jadi kalau Bapak Ibu punya mahasiswa atau mungkin siswa SMK yang mau magang di Alimedia, silahkan. Nah, sering sekali diminta oleh kampus maupun sekolah untuk tempat magang. Untuk kelas maya sendiri juga sudah insya Allah minggu ini akan kita aktifkan di kelas maya. Nanti materi-materi pro yang kita masukkan ke sana, jadi berbeda dengan materi yang webinar ini kita masukkan di versi pro. Nah, kemudian ada juga unit training ya, pelatihan. Jadi kita juga mengadakan pelatihan offline. Sebelum pandemi kita sering sekali mengadakan pelatihan media dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah pernah datangi, cuman karena pandemi ya kita sekarang beralih ke online. Kita juga ada training motivasi sama public speaking ya, bekerjasama dengan Pak Rizky yang kemarin di pelatihan PowerPoint visual ya, visual presentation. Saya juga dengan Pak Rizky juga mengadakan pelatihan training dan public speaking. Ya. Kemudian ada juga karena kita juga konsultan pendidikan, kita juga punya kegiatan ataupun usaha di bidang konsultasi, terutama ke tes psikologi, kemudian tes jenis hari dan tes grafologi. Karena juga akan kita adakan webinarnya, tiketnya nanti mungkin bulan September ya, bersama dengan Pak Rizky, karena mengetahui sifatnya siswa waktu tantangan. Lewat sidik jarinya atau lewat tes psikologi bersama dengan guru PK dan tim psikologi dari rekan Alimedia ya. Kita namanya berita buku atau publishing, jadi kita ada Alimedia Press. Jadi kita bergerak di bidang penerbitan buku. Bapak Ibu yang mau menerbitkan buku atau punya artikel bisa dimasukkan ke jurnal Alimedia, namanya jurnal Intek. Dan juga Bapak Ibu yang mau menerbitkan buku secara digital, dijual di Google Play Book atau mungkin dipamerkan di Amazon, bookstore ya, online bookstore, nanti bisa kita bantu untuk publishing ke online, termasuk juga pengurusan HKI maupun paten maupun merek dan lain sebagainya. Jadi Alimedia lengkap fasilitas yang kita berikan ya, dari pelatihan, kemudian kelas online, kemudian pencetakan, penerbitan, bahkan jurnal juga kita agendakan. Dan juga untuk ini kita juga insya Allah akan mengadakan juga untuk kegiatan seminar nasional dan internasional, nanti akan kita share di bulan Oktober dan mungkin akhir Desember ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut konferensi internasional maupun seminar nasional yang nanti indeks, kalau sendiri kan terindeks Scopus atau mungkin terindeks Cinta, nah, kita juga ada rekan Alimedia yang siap membantu Bapak Ibu untuk penerbitan artikel. Oke. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah saya karang ya, dan juga dengan teman-teman Alimedia yang lain. Nah, kemudian juga ada ini dari Intek. Ya, mohon di mute Bapak Ibu ya, biar tidak mengganggu. Jadi ini adalah beberapa buku yang sudah pernah saya tulis bersama dengan saya sendiri maupun kolaborasi dengan beberapa teman. Nah, ini juga ada namanya jurnal Intek. Nah, ini jurnal Intek ini siap menampung artikel Bapak Ibu peserta pelatihan webinar Diklat Alimedia Pro yang nanti malam ya.
Nanti akan kita bahas nanti malam bagaimana memasukkan ke jurnal Imtek. Walaupun nggak harus ke Imtek ya, bisa ke jurnal lain, tapi kita di Alimedia memfasilitasi Bapak Ibu yang pengen memasukkan artikelnya ke jurnal Imtek, dan itu gratis. Ya, kita nggak usah bayar ya. Mau bayar mungkin nggak apa-apa, karena emang kita organisasi memang kita gratis saja. Kalau mau bayar buat mensupport kita, nah kita bisa sampai saat ini lewat free. Jadi ini beberapa karya yang sudah saya hasilkan, dan juga nanti jurnal Imtek juga akan siap menampung karya Bapak Ibu nanti di pelatihan artikel. Nah, insya Allah akan kita terbitkan di edisi September bulan depan ya. Jadi yang sudah punya artikel, nah, atau mungkin yang sudah siap ya. Kalau indeksnya jurnal ini masih baru Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk dosen kayaknya harus terindeks Sinta dan kawan-kawan, kayaknya belum sampai ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu guru ya, guru-guru, insya Allah bisa cukup mewadai karena kita sudah terindeks crossref-nya DOI, DOAJ. Jadi justru malah indeks-indeks internasional kita sudah ready ya. Justru malah indeks Indonesia yang masih belum, karena butuh 2 tahun. Jadi kita mendahulukan dulu indeks-indeks internasional karena memang kita bahasanya adalah bahasa Inggris. Bagaimana kalau nggak kita Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia, nanti kita bantu untuk mentranslatekan ke bahasa Inggris. Seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun bahasa Indonesia juga ada, kita juga ada jurnal baru juga untuk terbitan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk Imtek ini memang jurnalnya adalah jurnal bahasa Inggris. Nanti kita bantu kok, nggak usah khawatir. Nah, untuk hari ini kita selama 3 hari ke depan kita mau belajar apa? Jadi karena kita temanya adalah otomatisasi Google Form, berarti kita membuat Google Form menggunakan akun email ya. Iya. Kemudian dari hari pertama adalah membuat undangan PDF ya, nanti terkirim ke email Bapak Ibu, presensi dan sertifikat airport. Jadi 3 hari ke depan kita akan belajar ini. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo silakan sebelum kita mulai. Monggo silakan yang mau bertanya. Ini Pak Oktavianto Catok Fajar, monggo. Mungkin ada yang ditanyakan Pak. Monggo silakan yang bertanya. Halo. Assalamualaikum. Maaf Mas, Bagus saya mau bertanya, ini apa sih perbedaan antara ahli media pro sama ahli media yang kita ikuti yang dulu? Oh, iya. Terima kasih. Kalau yang dulu itu kan kita banyak software tapi sedikit. Nah, kalau sekarang itu satu software aja tapi lebih intens. Nah, gitu. Misalkan kemarin kan kita bikin video editing ya. Nah, pokoknya banyak, ada pakai Camtasia, ada pakai KineMaster, ada yang pakai StreamYard, tapi kan enggak banyak Bu, tidak begitu intens ya dibahas. Nah, untuk Pro ini kita satu fokus saja. Fokusnya adalah penggunaan Camtasia. Jadi kita membahas sebelumnya saat Camtasia saja. Nanti mungkin ada lagi yang untuk khusus StreamYard. Jadi selama 3 hari kita membahas StreamYard. Jadi lebih diharapkan lebih menguasai ya, lebih pro ya. Nah, kalau kemarin kan Bapak Ibu cuma dikasih awal-awal saja ya. Soalnya apa ya? Pengantar saja. Oh, ini loh ada software untuk streaming. Oh, ini ada software untuk buat animation, tapi kita nggak bahas sampai detail ya. Nah, di Pro ini kita bahas detail. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak Mas. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Oke. Assalamualaikum Pak Teguh. Ya, monggo Bu, sambil izin. Iya, mau tanya, tadi kan ada disampaikan tentang sedikit gambaran ahli media itu bergerak di bidang apa saja gitu Pak ya. Jadi kok saya tertarik yang ini Pak, selain mengadakan webinar-webinar, latihan, itu ada tadi memfasilitasi tentang tes sidik jari atau apa tadi Pak ya? Ya, grafologi dan lain-lain ya. Nah, itu misalkan untuk konsumsi anak kita sendiri gitu Pak ya.
teknisnya gimana Pak? Iya, nanti yang tes yang psikologi ini akan kita adakan bulan depan Bu. Iya, yang keluarga Bu. Kita jadi yang penting masih tergabung di grupnya Alimedia, baik itu di Twitter maupun di salah satu grup WhatsApp. Kalau saya di WhatsApp ya, walaupun cuma 250 peserta, tapi lebih enak ya, tidak terlalu banyak. Karena kan pernah ikut di grup Telegram itu ditinggal satu hari itu sudah sampai 1.000 atau 5.000 chatting ya. Nah kalau akan simple ya, maksudnya nggak terlalu banyak peserta, kemudian mudah untuk menjawab. Jadi untuk masalah psikologi yang berhubungan dengan psikologi nanti akan kita adakan bulan depan. Terima kasih Pak. Yang penting jangan sampai ketinggalan ya, karena kita tuh sekali posting tuh 1-5 jam udah sampai 500 orang gitu ya, cepat sekali. Apa karena gratis atau apa ya, nggak bingung gitu. Ya, Pak, kalau pengalaman saya begini Pak, kebetulan ini ada teman barusan saya kan bergabung di angkatan 12. Seandainya saya tahu ada angkatan 1 sampai angkatan 11 itu ya saya mungkin sudah bergabung Pak. Oh iya. Saya nggak tahu dari mana beliaunya dapat, yang jelas saya bergabung di angkatan 12 baru itu. Makasih banyak Pak sudah dapat info-info seperti ini. Ya, memang kita beralih ke pro aja ya, karena memang saya melihat juga lebih enak membawa satu software tapi income selama 3 hari daripada kita cuma beberapa software tapi tidak intens ya. Beda-beda sih, ada yang lebih suka banyak software langsung dijabarkan, ada yang lebih senang satu software saja, seleksi dua. Jadi mungkin selama 2 bulan ini mungkin kita bahasnya adalah yang pro, nanti mungkin karena kita bikin yang series biasa seperti itu. Oke ya. Untuk hari ini karena kita membahas Google Form, berarti kita membuka Google Form. Sekali ya. Saya buat dulu. Mungkin di grup YouTube mungkin ada yang mau bertanya, mungkin saya coba cek dulu. Ada ya. Oke. Jadi langkah pertama kita adalah kita membuka Google Form. Ada yang sudah atau belum pernah tahu Google Form, Bapak Ibu? Ya, jadi kita bikin ya. Jadi kita menggunakan Google Form versi web ya, bukan versi Android. Jadi bukan versi tablet atau versi HP, versi smartphone, tapi kita menggunakan Google Form versi web. Jadi saya akan dibuka Google Form-nya. Jadi ke drive. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu yang mau ya. Kalau ada kurang jelas nanti langsung bicara saja atau diketik di chatting ya, saya sambil nyambi aja ya. Ya, ini Pak Norman Arjana, kapan belajar websitenya? Untuk websitenya kita undur Pak hari Sabtu, karena banyak juga yang pengen ikut website sekaligus ikut Google Form. Jadi mohon maaf Pak ya, bukan hari ini tapi kita undur di hari Sabtu. Jadi awalnya kita maunya 2 hari siang, 2 kegiatan siang, 2 kegiatan malam, cuman kok ada yang pengen pengen ikut semua ya. Jadi akhirnya kita bikin yang 1 hari 1 kegiatan aja. Jadi bisa ikut semuanya 4-empatnya ya. Toh itu gratis saja kok. Jadi lebih enak ya. Ini Bu Dewi Amianti, Pak, apakah nanti membahas Google Form dalam Google Classroom? Nanti akan kita bahas mungkin di kelas Maya ya. Nanti ya mungkin ada kelas Maya, nanti bisa diakses di sana untuk untuk teman-teman yang saya fasilitas tambahan untuk yang membayar 85.000 ya, 85 jam. Jadi emang kita bedakan ya, nanti fasilitas lebihnya terkait yang support kegiatan kita kasih akses kelas Maya gratis. Oke. Jadi untuk membuat Google Form, jadi kemarin sudah saya share di grup ya, link softwarenya. Jadi di kemarin sudah saya share di grup ya. Kalau Bapak Ibu lihat di grup WA kan ada link Zoom, link presensi, kemudian link link streaming, dan satu lagi adalah link software. Jadi sebenarnya itu bukan link software Bapak Ibu ya. Jadi itu cuma sekedar link gambar tambahan saja.
tambahan saja. Jadi walaupun tidak dijual juga nggak apa-apa. Isinya cuma gambar-gambar saja kalau Bapak Ibu pengen bagus ya. Oke. Jadi untuk bikin Google Form, nah, kita mulai dari pembuatan sertifikat, pembuatan persyaratan, pembuatan daftar kwitansi ya. Kwitansi ini juga ya, kwitansi. Ini ya kita ya, 128 peserta ya. Jadi langkah pertama kita adalah kita membuka Google Drive kita, kemudian kita membuat kwitansi pembayaran misalnya, atau mungkin formulir pendaftaran yang nantinya formulir itu nanti akan langsung terkirim ke email masing-masing. Caranya bagaimana ya? Pertama adalah kita membuat Google Form dulu, atau mungkin surat undangan ya. Kalau itu yang paling gampang kan surat undangan ya. Jadi yang pernah yang membayar mendaftar di Ahlimedia kan dapat surat undangan. Nah, dan bikin surat undangan. Jadi yang pertama kita membuat Google Form ini ya, di New. Jadi Bapak Ibu masuk ke Google Drive ini, atau mungkin saya kasih waktu mungkin 2 menit mungkin buat masuk ke Google Drive ya. Jadi silakan buka Google Drive dulu Bapak Ibu. Google Drive ini sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, sambil Bapak Ibu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah semua tersedia di Google Drive. Ini namanya Google ya. Screen, kelihatan Bapak Ibu screen-nya? Ya. Jadi kita mulai dulu, kita bikin Google Form dulu. Kita mau membuat surat undangan ya. Jadi yang sudah saya kasih di mana itu? Di ini ya, materi Google Form itu ada ini, ada gambar-gambar, ada gambar kwitansi, gambar sertifikat, gambar undangan, dan folder rumus. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ikut undangan kita kan contoh ya, ini contoh undangan. Nah, jadi konsepnya nanti kosong-kosongnya akan kita ya, yang kosong ini akan kita isi dengan nama Bapak Ibu sesuai dengan isian dari Google Form ya. Nah, oke, kita bikin new di sini, kita bikin new, kemudian pilih more di sini. Nanti akan ada Google Form. Yang belum pernah menggunakan Google Form, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah pernah ya, jadi lebih mudah lah ya. Oke, langkah pertama Bapak Ibu adalah kita wajib mengisi email ya. Jadi ini misalkan formulir pendaftaran. Oke, untuk formulir pendaftaran itu Bapak Ibu jangan menulis gini, email jangan di sini, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu wajib menggunakan namanya ini setting, sini ya, di setting ini. Nah, wajib pakai ini collect email address. Kenapa? Kalau nggak pakai ini nggak bisa, nggak akan terkirim ke email masing-masing. Jadi wajib menggunakan setting, ini tenang ya. Nah ini, ya disimpan, bisa ya. Jadi emailnya wajib email dari setting ini, bukan email dari ini, bukan email tertulis manual, tapi email wajib dari bagian setting. Nah ini wajib di sini, collect email address.
Jadi kalau nggak seperti ini nggak akan bisa terkirim ke email masing-masing. Oke. Pak. Nama ya, nama lengkap. Nama lengkap. Pak, ini enggak perlu diubah ke setting quiz kah, Pak? Enggak usah Bu. Setting ini aja Bu. Collect email address. Terus nggak usah, kita nggak bahas dulu ya. Oke ya, lanjut ya. Oke, ini apa ya? Email address sudah, ini ya. Nama lengkap, bisa nama lengkap apa? Asal instansi ya. Nah, asal instansi. Nah, karena yang biasanya kita pakai adalah email address, nama lengkap sama instansi. Kalau mau nambahkan nomor HP buat disimpan ya boleh saja ya, terserah Bapak Ibu ya. Atau mau kasih NIP juga boleh, silakan. Tapi yang kalau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu yang kemarin download ini undangan dari Alimedia, itu kan ada nama Bapak Ibu ya, kemudian alamatnya di mana, tahu nama provinsi mana, kemudian nama Bapak Ibu. Jadi 3 ya, ada satu lagi apa? Provinsi ya. Satu lagi kita kalau paste boleh provinsi. Instansi provinsi ya. Nomor HP ini buat di sini saya pakai buat mengundang ke WA ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut webinar usahakan kalau nomor HP-nya bisa connect WA ya, atau jangan sampai salah ketik WA ya. Karena kalau salah ketik WA itu kita susah juga untuk meng-add ke grup. Nah, makanya biasanya kita suruh gabung ke Telegram atau mungkin gabung ke salah satu grup. Atau kalau belum tendang ya nanti bisa itu ya. Oke, jadi kita pakai ini ya Bapak Ibu ya, ada email address, kemudian nama lengkap di sini, ada asal instansi dan juga provinsi, serta nomor WA untuk kita simpan pribadi. Oke, ada yang ditanyakan oleh Ibu sampai sini? Pak, yang wajib diisi harus digeser nggak Pak, atau dibiarkan aja? Apa itu Bu? Wajib diisi. Boleh Bu, kalau memang diperlukan, nah, bebas Bu. Nah, itu. Ya, bebas saja. Oh iya, iya, makasih Pak. Kalau require wajib boleh, nggak wajib nggak apa-apa ya. Kalau saya bisa wajib. Jadi kita pakai ini aja ya, 4 aja ya, email address. Jadi email address ini bukan diketik dari sini, tapi lewat ini, setting, collect email address. Sedangkan nama, asal instansi, provinsi, dan nomor WA itu di lewat form di sini. Seperti itu. Oke. Lagi Bapak Ibu kita tunggu 2 menit ya, yang mau. Jadi ini contoh membuat formulir pendaftaran nanti terkirim ke email Bapak Ibu. Yang ada yang dapat dari Bapak Ibu ya, dapat email ya dari Alimedia ya undangannya. Mungkin yang pertama yang baru-baru daftar kayaknya nggak dapat, soalnya waktu itu Google lagi error, jadi agak terlambat. Ya, kemarin kita sertakan juga link untuk mendownload. Pak Teguh, maaf bisa diulang lagi Pak Teguh. Yang email address itu setting kemana Pak? Ini Bu, gear ini Bu. Ya. Ya, ini. Pilih oleh email address. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia ya. Dapatkan koleksi email. Ya. Ya, terus. Saya pakai bahasa Indonesia soalnya. Bahasa Inggris ya. Dapatkan koleksi email atau pengkoleksian email atau apa ya? Iya, kumpulan email. Ya, terus udah simpan ya Pak? Simpan ya, simpan. Ya. Ini aja ya. Ya. Berikutnya sudah kita
simpan ya. Ini dikasih judul formulir pendaftaran ya. Maka nanti di Google Drive-nya akan muncul formulir pendaftaran otomatis. Jadi nggak usah disimpan karena yang namanya Google Form online adalah dia nggak perlu disimpan, dia bisa langsung tersimpan. Formulir sudah. Berikutnya kita masuk ke respon Bapak Ibu ya. Nah, respon. Respon ini adalah tempat pengumpulan respon. Jadi kita pakai Excel ini ya, create spreadsheet. Nah, kita klik di sini spreadsheetnya. Jadi untuk pertama kali kita klik, akan muncul seperti ini, create new spreadsheet. Klik create Bapak Ibu ya. Tolong ya, kita masuk ke respon di sini. Kemudian udah ini create spreadsheet. Nah, kita klik ya. Create new spreadsheet. Create. Jadi fungsinya Excel adalah tempat mengumpulkan apa ya? Orang-orang yang mengisi jawaban, mengisi formulir. Nah, tentunya adalah Excel ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini formulir pendaftaran. Oke. Ada yang ketinggalan Bapak Ibu sampai sini? Ya, ada stream. Tidak ada tanya. Oke. Absennya ada di link grup Bapak Ibu ya. Oke. Kita kembali lagi ke ini. Jadi kalau sudah klik ini, untuk kalau kita klik lagi, nah, maka dia nggak klik lagi, tapi langsung menuju ke file Excel. Ini Bapak Ibu ya, ada timestamp, kemudian ada email address, kemudian ada nama lengkap, ada ya, asal instansi, provinsi, dan nomor WA. Oke, langkah pertama kita sudah selesai. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Ya silakan Mbak. Iya. Pak sebenarnya yang respon tapi di tentang ada pengaruhnya enggak Pak? Yang mana Pak? Setelah koleksi tadi, nah misalnya tadi respon itu kalau ikut ditentang pengaruhnya apa Pak? Ya. Nanti akan ada email lagi Pak. Jadi nggak ada masalah sih Pak. Bebas saja mau ditentang juga nggak apa, nggak ditentang juga nggak apa. Kalau ini ditentang itu artinya nanti formulir ini akan dikirim ke emailnya peserta, tapi nggak bentuk PDF. Bentuknya adalah apa istilahnya ya? Tentunya ya. Berupa link aja. Bahwa saya sudah mengisi link ini. Ini yang saya isi. Jadi ini apa ya? Formulir balikan ya istilahnya. Nah. Ini coba-coba aja Pak. Bagaimana jika saya mencentang dan bagaimana jika saya tidak mencentang. Itu aja Pak, coba dulu Pak nanti Pak ya. Ya. Oke, untuk yang lain Bapak Ibu. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan. Berikutnya adalah kita masuk step kedua, membuat template. Nah, kalau ini kan langkah pertama adalah membuat formulirnya. Formulir sudah ya. Nah, kedua adalah membuat template-nya. Cara membuat template bagaimana? Kita menggunakan namanya Google Slide. Ingat ya, Google Slide ya. New Google Slide ini.
Jadi Google Slide ini adalah Google aplikasi yang mirip dengan Microsoft PowerPoint. Itu namanya Google Slide. Nah, klik ya Google Slide Bapak Ibu ya. Ya, memang tergantung koneksi Bapak Ibu. Kita pelan-pelan saja. Oke. Sampai saat ini ditanyakan terkait Google Slide. Halo, Mas Teguh. Ya, monggo silakan. Untuk Google Slide-nya itu misalnya sebelumnya diimpor dulu dari PPT bisa nggak, Mas? Bisa aja, bisa sama aja. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Jadi bisa aja kalau Bapak Ibu mengimport dari PowerPoint-nya. Kalau punya PowerPoint nanti diupload dulu, terus dibuka di Google Slide. Itu bisa, bebas. Oke. Ini Ibu, silakan ya. Iya, jadi ini adalah file PowerPoint-nya. Kita bikin aja karena bentuknya adalah potret ya. Ini kan landscape ya. Kita perlu ganti Bapak Ibu. Cara menggantinya gimana? Kita masuk ke sini, edit. Nah ini ya. Ke file Bapak Ibu ya, file. Nah, ini file ya. File namanya text setup. Text setup ya Bapak Ibu ya. Text setup di sini. Nah, kita ganti Bapak Ibu menjadi custom ya. Custom. Nah, ini ya. Dibalik menjadi kebalikan. Ini 5,63 kita balik jadi 10 dibalik aja karena kan ini ukuran landscape Bapak Ibu ya. Kita balik menjadi 5,63 titik ya. 5,63 dengan 10. Apply. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Ininya filenya akan jadi lonjong ya. Size-nya tadi berapa Mas? 5,63 kali? Dibalik aja Pak, dibalik aja Pak. Pak Sadik Muhammad, Pak rekamannya bisa diminta. Ini rekamannya sudah disediakan di YouTube Pak. Ketiknya apa Pak? Apa Pak? Apa Bu? Untuk size-nya? File ya, karena terus saja. Ya. Nah ini kan landscape Bu ya. File, Ya. pilih ini, text setup. Text setup ya. Nah Jawa ya. Up, pilih ini, custom. Custom kan ini 10,53,6. Kita balik jadi 56 kali 10 kayak gitu. 5,6 kali 10. Jadi karena kalau 10 kali 56 kan dia tidur ya, landscape ya. Nah untuk mengikuti potret maka kita balik aja jadi 56 kali 10. Klik OK. Apply ya. Nah ini seperti ini Pak Ibu. Ini putih ya, kelihatan sekali ya. Ya, ininya adalah
Oke, sama salahnya bisa Bapak Ibu. Enggak ada yang bertanya? Lanjut Mas. Gitu ya. Ya lanjut. Good. Sebentar ya. Ini banyak yang belum masuk ke grup. Biasanya nomor HP-nya enggak itu tidak bisa dimasukkan ke grup ya. Ada yang mengunci, ada yang salah input nomor, jadi kita juga susah itu ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang ikut kegiatan usahakan nomor HP-nya benar ya. Bu Enda Kartuti, Pak mohon di-share langkah-langkahnya untuk membuat template. Langkah-langkahnya nanti akan kita bahas di kelas Maya nanti ya, dan akan ada video terpisah. Iya. Oke ya, sama Bu Yuni ya. Jadi memang langkah-langkah ini akan kita bahas terpisah di kelas Maya seperti itu. Ukuran kertasnya berapa bebas Pak, yang penting landscape gitu aja. Itu aja ya. Nah berikutnya kita masukkan gambar surat undangannya. Ini sudah saya sediakan. Nah, ini contoh kosongnya ya. Cara masuknya gimana? Kita klik, kemudian kita drag and drop aja, tahan. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, seperti ini ya Baik. Ini kalau berarti kita perlu potong. Jadi lah. Nah, kita kecilkan dulu. Sip. Mau tanya Pak, Ya, Bu. kalau undangan itu sudah di-draft, apakah itu bisa diedit kembali? Bisa aja Bu, bisa. Bisa ya? Nah, seperti Bapak Ibu ya, untuk yang sudah saya sertakan. Oke, gitu ya. Nah, iya, ini dari Pak Ilman ya, tim dari Alimedia. Kalau ketinggalan videonya bisa cek di YouTube channel Alimedia Pro 1 Otomotif Belkom H1 ya. Seperti ini Bapak Ibu ya, ini contoh undangan yang sudah terlakukan. Ini undangan ini sudah saya bikin PDF ya, JPEG. Nah, nanti silakan, saya punya undangan sendiri ya, silakan di-scan dulu Bapak Ibu JPEG, dimasukkan. Itu bagian nama-namanya dikosongi, karena ini mirip dengan mail merger ya, mail merger online. Nah, kalau Bapak Ibu pernah tahu mail merger ya, gambarnya ini adalah mail merger online ya. Oke. Berikutnya kita menambahkan nama-namanya. Nah, nama-nama pesertanya kan kosong Bapak Ibu ya. Ini kan asal instansi. Nah, untuk menambahkan nama ini kita menggunakan teks ini Bapak Ibu. Text box. Kita klik. Kita untuk namanya kita sesuaikan dengan variabelnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini ada namanya asal instansi, maka kita tulis di sini asal instansi. Jadi variabelnya kita sesuaikan dengan kotak atasnya ini, kolom paling atas.
Halo. Sinyalnya hilang, Bu. Halo. Aku kemana? Nah, Tapi ada 300 perak. Oh itu juga, saya jokoin. Kak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Koneksinya agak trouble, tidak besar lagi. Mohon maaf atas hal ini. Tiba-tiba koneksi mati. Ya. Kita Bapak Ibu ya. Jadi untuk melanjutkan ini, ya, mohon maaf koneksi tiba-tiba mati. Nah, untuk menambahkan asalnya sekolah, kita masuk ke sini, text box di sini ya, kita di text box. Di sini namanya variabel. Variabel itu digunakan untuk membuat agar ini Pak Hendro menarik ya. Pak mau tanya, mungkin tidak otomatis bagaimana cara masukkan tanda tangan dengan stempel warna asli ke surat sehingga bisa dijadikan surat resmi secara lengkap dalam bentuk JPEG. Di-scan Pak? Iya, jadi Pak Hendro ya. Jadi Jawa stempel sama lalang di-scan. Kayak gini kan saya stempel sama scan, saya scan. Jadi memang menggunakan scanner Pak untuk bikin ini. Jadi dipotong aja ya. Oke. Jadi memang harus pakai scanner Pak. Atau nanti ada software yang saya agak lupa itu namanya apa ya? Ada kok di HP, aplikasi HP namanya scanner apa gitu ya. Jadi untuk memfoto bagus ya. scanner. Ya. Ini ya asal instansi. Nah, kita sesuaikan dengan ini font ini. Karena kan konsepnya di Alimedia itu tadi kan asal kepala sekolah ya, kepala sekolah SMA 1. Ini kalau kurang kecil nih, kecilnya Mbak. Nah, ini ada fontnya ya, Arial, boleh dikecilkan. Jangan pilih yang 11 ya. Nah, kita pilih yang 10. Nah, ini ya. Jadi nanti dia akan terisi bebas sesuai dengan nanti kita inputkan. Jadi misalkan nanti SMA 1 ya, SMA 1 yang akan berganti. Namanya variabel. Kemudian di sini ada namanya nih provinsi ya. Nah, sama kita bikin lagi. Prinsipnya adalah jangan di copy paste. Oh cepat biasa, jangan nanti akan rusak, error nanti. Jadi wajib satu teks satu variabel ya. Jadi kalau di copy paste dari yang atasnya yang cepat, nanti justru berakibat pada tidak jalannya program. Jadi mending ini ya. Asal provinsi di asal instansi di provinsi. Nama di sini nama ya. Nama lengkap. Nama lengkap ya Bapak Ibu ya. N-nya besar, N-nya besar. Nama nggak kelihatan Pak. Nggak bisa? Nggak muncul Pak screen-nya? Nggak muncul. Bentar. Muncul Pak, muncul. Kali di YouTube ada yang mana nggak ya? YouTube nggak ada. Oke, sama ya. Jadi ini variabel ya. Variabel ini berdasarkan kolom yang paling atas. Lengkap, asal instansi dan provinsi. Jadi ini tulis saja ini. Nama lengkap. Tutup situ. Nah, seperti ini ya. Boleh bold, boleh tarik silakan, bebas. Ini ya.
Oke. Itu ya Bapak Ibu ya, ada asal instansi, provinsi dan nama lengkap. Kalau merawat gimana? Boleh aja dikasih. Jadi yang penting variabel itu harus dimulai dengan kurung siku Bapak Ibu. Kurung siku 2 kali, kemudian nama variabelnya, nama kolom yang ada di ini, di apa namanya, di Excel-nya, kemudian ditutup dengan kurung siku di Excel-nya. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo silakan. Saya kasih waktu menit ya untuk membuat ini. Pak, saya mau pakai undangan sekolah biaya sendiri, boleh silahkan. Ini kan contoh aja kan. Intinya kan biasanya kalau undangan kan ada nama orangnya, kemudian apa lagi, asal instansinya, atau mungkin apalah ya, tergantung Bapak Ibu ya, bebas ya. Assalamualaikum Pak Teguh. Ya Bu, monggo silakan. Ya, saya mau tanya. Jadi kan saya ikut webnya 4 website. Apa undangannya satu aja? Satu aja Bu. Iya. Kalau memang kayak apa namanya butuh undangan lain nanti kita buatkan Bu. Tapi jangan kita mau buatkan 4-4-nya Bu. Nanti kita revisi. Ya. Nanti tunggu aja Bu revisinya, nggak usah khawatir. Ya Pak. Karena memang ketika kita bikin itu ternyata Google Formnya lagi error, jadi kita mendadak sekali, jadi akan kita ganti kok, nggak usah khawatir. Ya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Sambil bertanya, monggo silakan yang mau bertanya. Silakan Pak. Pak Teguh, kalau misalnya variabelnya 5 ya di situ ditulis 5. Iya, 5 Bu. Ya dikurung-kurung gitu. Iya. Iya, asli. Monggo silakan yang lain. Saya kasih sampai jam 2 ya. Assalamualaikum Pak. Enggak, Pak, monggo. Boleh diulang Pak, ketinggalan. Ulangannya ada di YouTube Bu, nanti di play aja Bu di YouTube-nya Bu. Nah. Yang masalah undangannya aja Pak. Ya Pak Bu? Yang masalah undangannya aja. Undangannya. Jadi Ibu bikin Google Slide di sini ya, seperti ini. Kemudian masukkan gambarnya, kemudian bikin variabel aja Bu. Variabel text box ini ya. Text box, asal instansi dan provinsi. Serta nama lengkap. Jadi bebas, yang penting konsepnya adalah variabel itu adalah kolom-kolom di tabel ini Bu, yang paling atas. Jadi harus benar-benar persis. Kalau asal instansi adalah A-nya besar, I-nya besar, harus A-nya besar, I-nya besar. Nggak boleh ada beda-beda. Misalkan A-nya besar, I-nya kecil ya, maka di sini juga harus A-nya besar, I-nya kecil. Kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan tabel yang ada di sini, tabel di Google Sheet-nya. Ini kan Google Slide. Ini ganti ya. Ini undangan. Oke. Nah, lagi Bapak Ibu. Monggo. Jadi silakan begini ya. Asal instansi, kemudian variabel provinsi dan nama lengkap. Saya mau kecatat bentar Bapak Ibu ya. Bagaimana membuktikannya Pak? Kenapa? Membuktikan kalau kerjaan kita udah benar. Ini belum selesai Bu. Iya, habis ini Bu. Belum selesai kok. Maaf Pak Teguh. Tadi ngopinya Udah benar ya. Di sini Bu. Ini masih bikin tempatnya dulu. Ibu? Halo? Halo Pak Teguh. Maaf tadi ngopi undangannya ke Google Slide tadi pakai apa nih? File apa tadi ketik yang ngopi. Ditahan aja Bu. Oh ditahan gitu. Ini ditahan, ditekan terus aja Bu. Nah, ini. Oh iya. Filenya ada di master file ya, file software. Sudah saya sertakan di bawahnya link Zoom, link YouTube streaming ya. Iya sudah tadi. Oke, monggo yang lain Terima kasih. Itu nggak ada. Oke ya.
Pak. Melakukan panitia. Pak Teguh, tanya sama Pak. Ya, monggo silakan. Antara Google Form tadi kan direspon ya Pak ya. Respon itu kan nanti dibuka lagi Google Site ini. Google Site ini kan yang dibuat undangan ini. Google Slide. Iya, Bu. Satu link dia itu Pak. Iya, satu link, Bu. Iya. Iya. Jadi nanti untuk caranya mungkin bisa di-play kembali ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu bikin Google Form dulu untuk bikin hasilnya ini. Ini yang pertama itu bikin form dulu, kemudian kan jadilah Google Sheet. Nah, Google Sheet ya. Google Excel kan ya. Kemudian atau Google PowerPoint. Yang dikasih variabel asal instansi, provinsi, dan nama lengkap. Variabelnya ini disesuaikan dengan formulirnya pendaftaran. Ya. Seperti itu. Ya. Iya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu atau gimana? Lanjut. Jadi part 2 selesai Bapak Ibu. Jadi part ini adalah part kedua sudah selesai. Jadi part 2 adalah membuat template undangan dari Google Slide. Template-nya ini part kedua. Di part ketiga baru menggabungkan menjadi undangannya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Di part kedua selesai. Di part pertama tadi kan membuat formulir lewat Google Form. Part kedua adalah membuat template-nya undangan. Nah, part ketiga adalah mengirimkan undangan. Nah, ini part ketiga, langkah terakhir ini. Caranya bagaimana? Nah, langkah terakhir. Sekarang kita masuk ke Google ini, Excel-nya. Ya, silakan dibuka dulu. Google Sheet atau Google Excel. Excel-nya ya dibuka ya. Sudah Bapak Ibu? Ya, ini banyak yang belum masuk grup ya. Ternyata karena nomor HP-nya tidak bisa masuk, nomornya salah input, jadi susah ya. Jadi Bapak Ibu yang punya teman yang masih belum bisa masuk dan mendaftar ya, memang ketika tutup. Jadi yang temannya belum masuk ke grup nanti silakan HP ke saya karena memang beberapa yang salah ngisi nomor HP sehingga tidak bisa masuk ke grup ya. Sisanya ini ya. Enggak. Sudah dibuka Bapak Ibu namanya ini selnya. Nah, ini 162 orang ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang di YouTube juga banyak ya. Oke. Nah, untuk menjadikan agar template undangan ini terkirim ke email masing-masing, kita membutuhkan namanya add-on atau mungkin plugin tambahan dari Google Suite ya, yaitu namanya Autocrat namanya. Ada yang sudah tahu kayaknya ya, katanya yang di sini sudah banyak yang lebih pro dari saya ya. Jadi softwarenya adalah namanya Autocrat. Cara menambahkannya bagaimana? Ini ada namanya ini add-on. Ini ya, add-on. Nah, jadi menu nomor 2 dari kanan ada namanya add-on. Pilih nih get add-on. Seperti ini. Ini dalam ada ini ya. Nih, nadanya Autocrat. Nah, ini ada 10 juta pengguna ya. Wah, sekali ya. Macam. Jadi kita pakai ini aja. Autocrat. Nah, kita klik ya. Nah, kemudian kita install Bapak Ibu. Install.
akan muncul ini dialog box. Klik continue. Muncul dialog box yang lebih besar lagi. Pilih email yang kita pakai. Kita klik email kita ya. Nah, kemudian scroll ke bawah sedikit, ke scroll allow. Maka kalau sudah di allow, maka akan muncul dialog done. Nah, jadi kalau muncul ini ya, akan muncul uninstall. Jadi kalau sudah muncul uninstall, berarti sudah berhasil menginstal AutoCAD. Oke, monggo silakan dijawab dulu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu, monggo silakan yang mau bertanya. Jadi langkah ya. Ulang lagi Pak, tadi terlempar keluar. Oke, kita ulang lagi. Ini yang install ya Bapak Ibu, install. Jadi kita close dulu PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Misalnya di sini. Nah, ini kita close dulu. Jadi ada ini add-on. Masuk ke apa namanya? Ke apa ini namanya? Google Sheet, Google Excel kita. Pilih AutoCAD ya. Nah, ini udah install sama saya refresh dulu. Nah, add-on ya Bapak Ibu ya. Pilih get add-on. Nah, AutoCAD ini banyak yang pakai, jadi dia nomor 2 dari kiri, ini paling utama ya. Ada Lucid Chart, ini mungkin charting, ini juga bagus sekali. Ada Flu Baro, juga bagus. Sum Table juga bagus. Bagus semua saya sudah pernah bikin semuanya. Mungkin nanti akan kita bahas juga di webinar yang lain ya. Bagaimana menggunakan Suite Marketplace. Ya. Saya rasa juga Bapak Ibu sudah banyak sekolah yang menggunakan Google Suite for Education, jadi perlu juga mengeksplor Google Suite. Perlu ya? Enggak? Bisa lanjut Pak. Sudah 80% Pak. Mungkin hari ya. Oke. Oh, enggak apa Bu, Budi Tersari Dewi, kasihan bapaknya bisa mengulang-ulang. Enggak apa, saya udah biasa kok. Enggak usah khawatir. Pak Teguh, AutoCAD saya nggak muncul. Bagaimana caranya? Oh, coba di refresh Bu. Oh iya, Bapak Ibu jangan menggunakan Google Suite Education Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu sudah di-accept oleh admin utama, master admin. Jadi gunakan aja Google Gmail biasa ya. Maaf Pak Teguh, itu kita install AutoCAD ya Pak Teguh? Iya, AutoCAD Bu. Ya ini Lukas Mawati Asahi. Seharusnya saya masuk bertiga pembuatan website. Sudah nggak ada grupnya Bu, kita dari yang satu aja Bu. Iya. Jadi saya sudah kita kasih tahu kalau jadikan satu grupnya. Jadi tidak ada lagi perbedaan grupnya website, grupnya Google Form, grupnya jurnal dan grupnya video, sama saja. Karena susah juga untuk menghandle. Kasihan nanti kalau ikut semua nanti 4 grup ya. Hasil ini sekalian dijadikan satu saja. Oke. Oke Bapak Ibu ya, kita menginstal ya. AutoCAD kita install, kita klik. Pak Teguh. Ya, maka Bu. Tadi waktu scan masternya tadi, kalau dari PDF bisa nggak Pak? PDF harus diinstal, dijadikan JPEG Bu. Oh JPEG dulu ya? Iya. Saya kirimkan aja program JPEG PDF to JPEG juga banyak Bu, di instalasi di eksporter dulu ke JPEG. Ya.
Jadi usahakan misal AutoCAD Bapak Ibu ya, install dulu AutoCAD-nya seperti ini. Ini continue aja, continue yes, accept, kirim emailnya. Halo dan lain-lain ya. Nah, seperti ini aja, simple. Ya, tergantung koneksinya. Kalau nggak ada ya berarti coba di refresh dulu. Atau jangan gunakan Gmail full domain sekolah ya, karena memang Gmail Suite Education, Google Suite Education itu kadang banyak diblok oleh super admin. Jadi memang ada gunakan Gmail biasa aja, Bu. Saya sudah biasa mengulang-ulang kok. Nggak usah khawatir. Oke, jadi kalau sudah muncul ini uninstall, silakan di close. Nah, maka kita kembali lagi ini add-on akan muncul AutoCAD. Nah, kalau ini nggak ada kan? Nah, akan muncul AutoCAD open. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, sampai saat ini sudah dinyalakan. Monggo silakan. Jadi silakan dibuka AutoCAD-nya. Buka tadi di mana Pak? Di add-on Bu, di add-on. Kalau sudah terinstall. AutoCAD-nya open. Sudah berhasil. Iya. Bukan ya Bapak Ibu ya, monggo di anu dulu Bapak Ibu, di mute dulu. Oke. Jadi untuk pertama ini langkah terakhir, ya AutoCAD ya. New job. Nah, dan bikin job baru. Nah, simple aja Bapak Ibu. Nggak usah nanti aja. Mas Teguh kok mukanya cuma setengah kelihatan Mas di layar. Wajahnya Mas Teguh hanya setengah kelihatan di layar. Ya kayak gitu. Terima kasih. Ini ya, ini coba Bapak Ibu ya. Nah, untuk langkah pertama kita menuliskan apa namanya judul kegiatan kita, judul misalkan undangan. Bagian satu nggak penting Bapak Ibu. Jadi apapun namanya silakan dibikin ya, saya khawatir. Saya undangan ya. Nah, next bagian kedua. Oh ya, sebelum masuk ke sini saya agak lupa. Saya anjurkan Bapak Ibu masuk ke Google Drive ya, bikin folder baru, new folder. Nah kan PDF undangan. Nah ini, jadi saya sarankan Bapak Ibu membuat folder baru dulu, PDF undangan, untuk memasukkan PDF hasil undangannya. Karena kalau nggak gini nanti akan muncul di sini buahnya nanti nggak bagus ya. Jadi ada baiknya bikin folder baru dulu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nih,
Langkah pertama sudah. Next. Nah, ini. Langkah kedua adalah memilih template. Template ini adalah ini undangan PowerPoint. PowerPoint undangan ini template-nya. Nah, itu adalah memilih PowerPoint. Ini from drive ya, from drive kita pilih. Choose template, pilih undangan dari PowerPoint. Ini namanya. Nah, undangan. Ini Pak. Select. Jadi template-nya kita pilih ya, undangan ya. Kita pilih select. Muncul udah, nah ini ya, undangan. Next. Langkah ketiga adalah menghubungkan antara variabel dengan template-nya. Nah ini kan ya, karena tadi persis dan mirip antara ini variabel ini dengan ininya, maka dia tidak error. Jadi kalau ada error berarti ada masalah antara variabel Bapak Ibu dengan Excel-nya. Jadi harus sama persis hurufnya, namanya. Jadi kalau ada muncul error di sini berarti ada masalah. Nah, next lagi ya. Nah, ini file setting ini penting juga ini ya. Ini adalah nama undangannya. Di sini saya tulis undangan underscore nama orangnya. Tutup siku ya. Nama lengkap. Tutup siku. Ini. Nah, maksudnya apa? Undangan underscore kurung siku nama lengkap ini maksudnya adalah dia nanti akan berubah sesuai dengan nama yang diinput. Ya kan nama yang saya input adalah Teguh, nanti akan berubah jadi undangan PDF seperti itu. Mohon diingat Bapak Ibu ya. Jadi nanti sesuai dengan nama yang diinputkan. Nih, PDF Bapak Ibu ya. Nah, tipenya PDF. PDF. Outputnya multi output mode. Maksudnya apa? Kalau ini berarti terpotong-potong. Jadi kalau ada 10 nama, berarti akan ada 10 PDF. Kalau yang ini single output, kalau yang ini maksudnya apa? Kalau ada 10 nama, maka ada 1 PDF tapi 10 halaman. Ini yang ini ya. Single output ini adalah misalkan ada 10 nama, 10 list ya. Nanti akan ada 1 PDF tapi 10 halaman. Kalau yang ini dipilih berarti ada 10 PDF 1 halaman. Jadi silakan dipilih. Kalau saya pilih ini, jadi terpotong-potong supaya. Kalau ini kan langsung gabung di satu. Next lagi. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya. Choose destination folder. Ini adalah lokasi hasil PDF-nya. Saya sarankan Bapak Ibu membuat folder baru tadi ya. Ini ya. Kenapa? Kalau lagi turun dia akan di sini buahnya nanti enggak jelek nanti hasilnya. Jadi perlu diganti, di choose. Ini di delete dulu ya. Delete. Nah, ini choose folder. Ini PDF undangan. Select. Jadi saya wajibkan Bapak Ibu membuat folder baru di Google Drive PDF undangan. Next lagi 6, 7, next terus. Nah ini yang terakhir, yang nomor 8 ya. Share dokumen. Share dokumen yes ya. Jadi nanti akan terkirim ke email masing-masing. Share dokumen. Nah ini tuh-nya kita ganti ya, tutup kurung email address sesuai dengan email ini ya, judulnya email address. Jadi kalau Bapak Ibu ditulis ini email address hanya kecil ya, ditulis hanya kecil, tuh-nya ini ya. Judulnya undangan, undangan webinar, undangan diklat. Judul emailnya.
Ini isi emailnya. Isi emailnya apa? Jadi bagian ke-8 ini paling krusial Bapak Ibu ya. Kemanakah PDF-nya akan kita kirim? Ada di poin 8 ini. Tu-nya adalah email address, undangannya, ini adalah judulnya, judul undangannya di email. Ini adalah isi emailnya. Ini yes ya. Ini kalau collaboration yes, ini no. Next, terakhir. Email address di copy aja boleh Pak? Jangan Bu, deket Bu. Usahakan deket. Deket ya. Run on from trigger ya, ini di yes. Bentar ya. Run on from trigger di yes, bentar ya. Ini dulu. Ini ya, run on from trigger yes. Yes lagi. Maksudnya apa? Yes itu tadi. Maksudnya ketika ada input baru dia langsung terkirim. Jadi mengirimkan sesuai dengan list baru. Kadang-kadang kita ngisi email, ada yang ngisi langsung, set, dia langsung terkirim. Ngisi lagi, set, terkirim. Kayak gitu. Jadi kayak Bapak Ibu mengisi formulir ke Alimedia ya. Nanti kan Bapak Ibu ngisi langsung terkirim, ngisi lagi, ngirim lagi kayak gitu. Nah, sudah save. Nah, udah ya. Ini close saja ya. Kalau mau coba ini diisi aja. Nah, kalau mau isi ini ya. Saya preview ini preview. Nah, kita copy, saya copy ke grup. Nanti silakan coba diisi. Apakah benar akan terkirim ke email Bapak Ibu. Jadi dengan seperti ini sudah berhasil ya. Saya coba isi ya ini ya. Misalkan saya isi ini nama saya. Provinsi Jawa Timur A 852 32777. Oke, submit. Nah, your response record akan muncul seperti ini. Nah, ini proses ya, proses merger. Ya, ada ya. Maka nanti akan terkirim di email saya. Nah ini kan ya, Alimedia Pro, undangan diklat, isi emailnya apa? Nah ini emailnya. Nah sama persis Bapak Ibu ya. Ada yang tanyakan, jadi kita berhasil membuat undangan PDF. Monggo silakan yang bertanya. Yang tadi Pak Dudo, kan ada dua Pak Dudo ya, JPG dan JPEG. Kita milih mana Pak? Sama saja Bu, bebas. Iya. Mungkin yang lain? Iya. Ya, jadi di AutoCAD ada 9 langkah Bapak Ibu ya. Ada yang pertama adalah langkah ini, edit ini. Edit. Kalau mau edit lagi ini edit ya, edit shotnya. Nah, langkah yang pertama adalah menulis judulnya, ini nggak penting, mau judul apapun boleh. Ini yang pertama. Next lagi. Langkah kedua adalah memilih template. Templatenya dari Google PPT. Di From Drive Google ini ya, Google PPT ya atau Google Slide-nya. Next lagi, langkah ketiga adalah menghubungkan variabel. Jadi kalau pada langkah ketiga ini ada error, berarti ada yang salah antara Excel-nya dengan PowerPoint-nya. Jadi harus tidak boleh ada error di sini. Ini adalah pasalnya checker untuk mengecek apakah langkah-langkah yang kita lakukan selama ini benar apa enggak di sini. Next, langkah keempat. Nah, ini penting. Nama file PDF-nya. Nanti yang akan menghasilkan ini undangan, nama lengkap ya.
Di sini tadi ya, undangan, nama lengkap. Variabelnya adalah nama lengkap, jenisnya adalah PDF. Next, multiple output object. Nah, langkah kelima adalah lokasi hasilnya. Ini tadi saya suruh Bapak Ibu bikin PDF dokumen baru ini ya. Nah, itu di sini. Ini akan ada banyak nanti. Ini PDF-nya. Langkah keempat adalah mencari hasil publish-nya. Langkah keenam, ketujuh biarkan aja, nggak penting soalnya. Langkah kedelapan, ini yang penting. Share dokumen yes, allow collaboration yes, send generic reply no. To-nya adalah email address, sesuai ini ya, email address. Jadi kalau Bapak Ibu ada email address yang huruf kecil, maka harus huruf kecil. Jadi pastikan ini dengan ini harus sama. Judul email nanti berupa ini, undangan diklat ya, ini ya, judulnya ini. Dan isi emailnya apa? Nanti isinya adalah isi emailnya apa ini. Kemudian terakhir adalah run on trigger yes. Maksudnya apa? Ini agar kalau orang mengisi formulir lagi, dia langsung ngirim 2, 3 lagi sesuai dengan formulir yang sekarang diinput. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, monggo silakan. Udah ya? Ya ini ya. Pak Bu Kasmawati, saya sudah pernah menggunakan AutoCAD dengan template Google Dokumen. Apakah AutoCAD yang free ada batasan otomatisnya sampai 100.000 saja kalau tidak salah? Ya, ya benar Bu Kasmawati. AutoCAD ini maksimal cuma 100 email per hari. Sebenarnya AutoCAD ini unlimited. Yang membatasi adalah Google-nya Bu. Jumlah maksimum email yang bisa dikirimkan oleh Google adalah 100 buah per hari ke email masing-masing. Tapi kalau tidak dikirim ke email, misalkan ini ya, tadi kan di bagian ini baik ya, share dokumen no, Ibu tulis sendiri ya, masukkan semua manual sampai 100.000 halaman, bisa langsung. Tinggal Ibu mengirimkan link aja, link PDF ini aja. Silakan download sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengisi formulir kan di bagian persetujuan kan ada kan Bu ya, email kita. Silakan download undangannya di sini. Itu untuk mengatasi agar jika Bapak Ibu tidak menerima surat atau email balasan. Jadi triknya seperti itu. Jadi tidak perlu di-share tapi dikirimkan get share link dari PDF undangan saja. Biar siswanya mendownload sendiri. Itu trik. Oh ya, kasih Mas. Iya, itu yang biasanya kita lakukan untuk sertifikat yang 8 jam, karena kan peserta hampir 500-600 ya, ada yang 1000 ya, 1000 orang. Jadi triknya pakai itu, atau undangan juga pakai itu. Kalau yang 85 jam karena sedikit, kita menggunakan 3-4 email. Oke, Lukas mengerti ya. AutoCAD dari mana ya? Dari itu Pak Siswoto. AutoCAD-nya dari mana? Dari add-on Pak, add-on di Excelnya. Bu Kasmawati, apa bedanya jika template menggunakan Google Sheet dengan Google Doc? Sama saja, cuman lebih cepat menggunakan Google Slide karena dia base-nya adalah PDF, JPEG. Sedangkan kalau pakai dokumen dia lebih lama karena menggunakan teks. Jadi lebih lama untuk kompresi dari dari teks ke PDF. Nah, terus cara membuat folder baru untuk undangan gimana ya? Tinggal ini Bu, new folder. Ya, new folder aja Bu. New folder. Jadi sebelum masuk ke AutoCAD, Bapak Ibu bikin folder baru. Ini harusnya sebelum itu saya lupa. Oke, mau silakan Bapak Ibu. Ya, kalau mau coba nanti saya kirimkan ya linknya. Iya nih, kebanyakan grup. Ya Bapak Ibu yang kebanyakan grup, nanti kalau soal acara bisa keluar, nggak ada masalah.
Yang penting ikut grupnya Telegram saja, karena memang keterbatasan dari grupnya WA itu kan cuma 250 orang, sedangkan Telegram itu sampai puluhan ribu ya, 25.000. Tapi saya lebih senang pakai grup WA, soalnya lebih gampang di monitoring. Kemudian nggak cepat ketinggalan info. Kadang-kadang kan ada satu grup itu yang ditinggal 1 jam bisa sampai 1000 chatting, nggak tahu isinya apa aja gitu ya. Jadi untuk mempermudah biasanya kita pakai WA untuk kegiatan kita. Walaupun jadi kalau Bapak Ibu merasa kebanyakan grup bisa leave setelah acara. Intinya stay di grup paling baru. Gitu aja. Kecuali makan. Enggak, Bapak Ibu yang mau bertanya hari ini. Jadi hari ini adalah Bapak Ibu membuat undangan itu ya. Undangan. Ya, selamat sore. Ya, Bu, silakan. Ini sedikit mungkin agak menyimpang tapi menurut sih Mas. Saya bukan pernah sih sering membuat yang anak-anak sekarang selama online ini link tugas dengan Google Form. Tetapi biasa baru berapa kali saya gunakan, baru 1 minggu atau 2 minggu, dia minta batasan itu Mas, batasannya lagi dari Google itu dikatakan sudah mencapai limit. Apakah harus dibuat baru atau cukup batasannya di upgrade saja? Terima kasih. Itu saya nggak tahu, karena itu pakai plugin apa saya belum tahu. Harus saya lihat dulu pluginnya pakai plugin apa. Kalau link itu benar. Setahu saya yang link download mungkin ada, tapi kalau link biasa belum pernah mengalami sampai dibatasi, nggak pernah sih. Jadi mungkin ada beberapa plugin yang memang dibatasi. Yang AutoCAD ini sebenarnya unlimited, Bu. Jadi AutoCAD ini kalau bikin PDF-nya itu unlimited. Jadi tidak dibatasi 100 kalau nggak perlu desain ke email. Nah, masalahnya dari Google adalah membatasi pengiriman email 100 per hari. Ini Google-nya yang membatasi pengiriman ke email. Nah, kalau kasusnya Ibu tadi yang link itu kayaknya bisa sama, ada pembatasan dari Google terkait link yang boleh disebarkan atau link yang boleh di-share. Jadi mungkin coba dilihat dulu term service-nya atau syarat dan ketentuan dari Google-nya seperti apa, pembatasannya seperti apa. Karena AutoCAD ini kan pihak ketiga, dia sepenuhnya tunduk pada kuasa Google ya. Jadi ya jangan lagi. Ya terima kasih banyak Mas. Iya. Monggo Hakim, silakan lihat dulu itu. Pak, bedanya PPT dengan Google Slide itu apa? Pak Yusmindar MKK. Bedanya Google PPT itu punyanya Microsoft, Google Slide itu punyanya Google. Ekstensinya juga beda sih ya. Cuman kalau fasilitasnya ya memang bagusan PowerPoint karena memang satu dilengkap seperti itu. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Ya ini sedikit di luar tema kita ini Mas Teguh. Iya Pak. Saya cuma mau tanya Mas Teguh, live streaming ke YouTube pakai apa? Makasih. Live streaming pakai Zoom. Live streaming pakai Zoom itu disediakan Zoom-nya Pak. Oh, live streaming ke YouTube webinar ini dengan dari Zoom di live streaming ke YouTube ya? Iya, disediakan langsung oleh Zoom-nya Pak. Oh, sudah disediakan ya. Upgrade ke 100 yang upgrade yang bayar lah $14 itu sudah bisa fasilitas live streaming ya. Ini premium Mas? Iya. Oh, kalau pakai StreamYard boleh ya? StreamYard boleh tapi berat Pak. Berat ya? Iya, jadi sama tergantung kebutuhan aja Pak. Kalau saya kan orangnya cari yang efisien yeah. Saya sekali pakai langsung kemana-mana. Oke, itu aja. Makasih Mas ya. Pak Umron Sadili, kataku belum ada undangan ke email ya Pak. Berarti Bapak termasuk orang yang ke 100 sekian di hari itu. Jadi biasanya kita solusinya adalah silakan daftar lagi besoknya atau download manual, itu cara terbaik karena memang dibatasi sampai 100 saja per hari walaupun Bapak Ibu menggunakan
Google Suite yang Pro education maupun yang bisnis sama saja ternyata. Jadi nggak ada bedanya. Jadi emang kebijakan Google cuma maksimal adalah cuma 100 send email. Kayak gitu. Apa yang lain? Kataku belum ada undangan yang terkirim. Coba saya share dulu ke grup. Silakan ini diisi. Harusnya sih bisa masuk ya. Saya kirim grup ya. Silakan diisi. Nah, nanti silakan diisi Bapak Ibu ya. Nah, contoh-contoh aja. Oke, grup. Ini ada menarik ini ya. Oh iya, ini ada bagus Pak. Kalau mau tanya, kalau setelah membuat undangan atau sertifikat, kemudian mau membuat tabel yang ada namanya seperti ini, di atas seperti ini di grup 2 ya, itu bagaimana caranya? Nah, ini bagus sekali ya. Jadi caranya seperti ini ya, kita tinggal lihat di sini Pak. Ini tinggal di sini ya. Ini ada tinggal kita blok aja nama lengkap, asal instansi, tahan kontrol ya. Sama atau lagi yang ini. Yang ini. Nah, ini aja. Yang paling kanan ini adalah link yang bisa diklik. Jika kita copy ke Excel yang kita. Nah, ini tinggal diganti aja Pak. Nah, ini Pak. Tinggal di save as to PDF. Jadi otomatis linknya terrecord. Itu Pak caranya Pak. Jadi kita blok aja link yang paling kanan sendiri ya, kanan kedua, bukan yang pertama, ini langsung terkirim ya. Nama kita blok, asal saya kita blok, kemudian link itu merger dokumen yang ini di blok. Seperti itu Pak. Ya, ada yang masuk terkirim ke email ya, langsung ya, insya Allah terkirim ke email. Selama dia, nah ini ada kan ya, ke Effendi Sulpati, bla bla bla, langsung Pak. Iya. Satu lagi yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan AutoCAD itu wajib dibuka. Ya, kalau nggak dibuka nggak bisa terkirim. Jadi kenapa bisa langsung terkirim? Karena saya membuka AutoCAD saya semalaman. Karena dia menggunakan buffer dari laptop kita ternyata, terutama yang manual PDF. Jadi bukan sentuh email tapi manual, itu benar-benar menggunakan buffer dari laptop kita. Jadi selama kalau laptop kita nggak online nggak bisa terkirim seperti itu. Jadi laptop saya ini saya nyalakan 3 harian buat agar AutoCAD jalan. Itulah. Jadi itu ya. Jadi kalau mau AutoCAD jalan wajib membuka Excel-nya ini dibuka seperti ini. Kalau saya tutup ya nggak jalan, nggak terkirim nanti. Seperti itu. Jadi wajib dibuka seperti ini Bu. Itu yang saya juga asumsi saja sih. Kayaknya memang benar kalau emang kalau bisa terkirim kan memang harus Excel-nya AutoCAD buka. Kalau nggak dibuka bukunya lama banget dan tidak mensupport itu. Karena memang dia menggunakan buffer dari prosesor kita untuk meng-create manajernya. Begitulah. Masih lagi? Ada yang jawab dulu? Ya monggo. Seandainya tidak dibuka laptopnya, nggak akan terkirim meskipun berapa hari lagi itu menunggu antrian Pak. Lama ya, tadi dimasukkan ke tidak penting. Oh iya. Ya, makasih Pak Teguh. Ini berapa itu? Mau bingung? Maaf Pak Teguh. Oke, enggak Bu. Yang dimasukkan ke AutoCAD tadi yang PDF yang udah di scan ya? Iya Bu, PDF yang di scan. PDF yang di scan ya?
Terima kasih Pak. Ya. Bu Dewi Umaningrum ULM, bagaimana nanti caranya membuat link pendaftaran yang bisa terhubung dengan link presensi? Saya jelasin ya. Membuat link pendaftaran yang terhubung dengan presensi. Kita belum bahas presensi Bu Dewi Umaningrum. Jadi presensi masih nanti hari besok lah kita bahas presensi. Ya, ikut aja Bu, yang penting ikut aja acara kita gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Mungkin yang lain, jadi cukup Bapak Ibu ya, jangan dicek lagi ya, nggak usah, itu nggak itu contoh aja kayak saja ya, biar nggak timbul Bapak Ibu ya, biar dikira, takutnya dikira wajib mengisi nanti, nanti. Seperti itu. Enggak yang lain Bapak Ibu. Untuk besok ya kita masih besok ya. Masih ada 15 menit Bapak Ibu yang mau bertanya. Besok kita masih stay lagi di formulir. Besok kita membuat sertifikat yang ada gambarnya sama nomor sertifikat. Ya, Pak. Untuk file folder drive-nya itu ada setelan khusus enggak? Misalnya open folder atau gimana itu? Kalau misalnya tidak disetel siapa saja memiliki atau gimana, atau hanya dibatasi atau reguler code-nya saja? Ya, untuk PDF ini share biasa aja Pak, share ya PDF-nya dikasih aja ya. Get share link, pilih yang anyone with link. Read only itu nggak apa-apa, keyword cukup, nggak wajib. Jadi untuk saat ini nggak wajib ya, sebenarnya tidak wajib untuk mengedit, men-sharekan. Bisa kita bahas yang wajib di-sharekan, misalnya dikasih foto, itu wajib dikasih di-share nanti. Ini kita bahas besok. Ya, jadi bisa kita akan bikin sertifikat yang ada nomor sertifikat dan ada fotonya, kalau cukup fotonya ya. Jadi kita besok masih berurusan dengan AutoCAD lagi, membuat sertifikat yang ada nomor halamannya. Terus silakan Pak, sambil menunggu jam 3.44 masih ada 10 menit, 15 menit Pak ya. Halo Pak. Ya monggo Pak. Halo. Ya monggo silakan ya. Halo. Aku tanya. Halo. Halo ya, halo. Pak, kalau misalnya kita ngirim misalnya ada peserta yang ngirim email bukan siap, kita mohon maaf Pak, suaranya terus putus, mungkin bisa dicat aja Pak, dicat aja Pak. Oh ini Pak Andam bagus ini pertanyaan. Pak Teguh, jika laptop mati, kan lama prosesnya karena antrian dikerjakan oleh AutoCAD pusat. Nah, apakah nanti jika laptop dinyalakan dan kembali, apakah prosesnya gimana? Jalan lagi apa enggak? Oh ya, ini bagus ini. Jadi misalkan tiba-tiba kan saya buka ini ya, kemudian listrik mati jelek gitu ya. Otomatis kan sistem akan dikerjakan oleh AutoCAD pusat sana yang antrian banyak banget ya. Jadi mungkin lama, kadang-kadang nggak jalan. Nah, setelah lampu nyala, ya ini coba on lagi, AutoCAD lagi open. Ya. Iya, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada run lagi Pak. Jadi dia akan mengerjakan AutoCAD list email yang belum mailing. Dia otomatis jalan lagi kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan sampai ini ya, sampai Jawa Timur ini ya, di sini. Nah, ini kan ya. Nah, ini kan jadi seperti ini. Jadi listrik mati cuma sampai sini, belum sampai lain. Nanti kalau kita run lagi tadi, kita AutoCAD run, dia akan jalan langsung ke nomor 15. Tidak dari awal. Jadi dia akan mengerjakan bagian-bagian yang belum ada linknya. Seperti itu Pak. Jadi nggak salah lagi ya. Kalau listrik mati nggak akan dari nol kok.
dia akan mulai dari yang tidak punya link. Atau sebaiknya ketika satu baris tidak punya link, delete aja semua, delete semua. Nah, delete semua, del. Silakan kan yang nggak punya kan sini aja, ini nggak punya link, jadi ya nggak punya link karena mati lampu kan belum sempat. Jadi yang ini semua di delete aja dulu, di delete, kemudian di run. Jadi biar lanjut dari nomor 14 dan 40 seperti itu Pak. Jadi dia nggak akan memulai memerger dari awal, tapi dia memerger dari kolom ini yang ada linknya. Lagi dicari warna lagi. Enggak ada. Nah, ini. Oh ini. Pak Edi sungguhan ya. Untuk materi besok sama Pak, nggak ada sama atau persegi. Iya. Bu Supriyatni UPI, sertifikat yang ada barcode-nya Pak Rago bagaimana? Akan dibahas di kelas maya untuk yang membayar 49.000 buat bonusnya. Jadi ya semua kita bahas untuk yang free ya. Karena memang kita mencoba. Ada yang protes kemarin Pak, bedanya apa 49.000 dengan gratis? Memang saya bilang jawabannya sama aja. Nah, sekarang kita bedakan. Ada materi-materi khusus yang Bapak itu yang mensupport kita dengan membayar 45.000, nanti bisa ada tambahan khusus di kelas maya. Jadi kita bedakan sekarang. Walaupun materinya sama, cuma mungkin beberapa trik yang tidak kita ajarkan di kelas biasa ya. Maksudnya Mas, kelas maya itu premium 49.000 ya Mas? Iya Pak. Oke. Karena Mas ya protes Pak. Iya. Oh sama saja bayar sama nggak bayar ya, kita bedakan aja sekarang. Kita seperti itu Pak. Kelas mayanya di mana Pak? Kelas maya titik online Pak. Masih belum kita upload, insya Allah nanti setelah acara pasti kita upload semua di situ. Termasuk ini lebih enak. Ini sih Pak Teguh. Iya enggak Pak? Seandainya penulisannya salah Pak Teguh, maksudnya ngisi Google Form-nya itu salah. Terus gimana cara membetulkannya? Isi lagi Pak. Nah itu yang akan kita bahas besok Pak. Membuat nomor halaman Pak, sehingga dibedakan. Mau ngisi lagi bisa ya Pak Teguh? Iya bisa. Iya kita bahas lagi besok Pak untuk itu Pak. Ya makasih Pak Teguh. Pak Teguh, apakah bisa mengirim ke email yang bukan dari Gmail? Bisa. Saya sering kok ngirim ke ACID. Teman-teman ini ada yang ACID atau enggak ada? Saya sering mengirimkan ke kampus-kampus juga pakai domain ACID, juga terkirim kok. Jadi nggak harus pengirimnya dari kita. Yang terima mau itu domain Outlook, maupun Gmail, mau itu SCHID, mau itu ACID, bisa bebas. Mau itu .com bisa. Jadi Malago ini kan undangannya dalam bentuk doc. Kalau misalnya hasilnya dalam bentuk Excel bisa nggak? Belum coba. Tapi saya cuma PDF aja hasilnya. Bu Aniko ya. Saya belum Excel bisa Bu, cuma nanti hasilnya adalah PDF. Biasanya dibuat untuk rapor. Itu bisa itu. Rapor online itu bisa. Tapi hasilnya atau PDF, hasil yang dikirim ke email penulis, bukan Excel. Nah, untuk mengirimkan formulir dan undangan, apakah Bu Khalifa ya? Apakah untuk pengiriman formulir dan undangan, apakah bersamaan atau menunggu respon? Bersamaan. Gimana cara mengirim? Ya betul, ini tadi mau tanya. Iya, Bu Khalifa ya. Ya, untuk pengiriman formulir tergantung spektrum laptopnya bukan jaringannya. Jadi selama dibuka dia otomatis langsung. Iya, otomatis langsung. Selama laptopnya kuat untuk langsung mengirim. Ini yang masih diisi langsung terkirim itu. Karena saya kuat.
Ini 2-3 hari belum mati nih. Saya kemarin terima yang pendaftaran peserta itu ya. Memang kalau dimatikan ya kita dapatnya dari aktor yang lama. Iya. Oke Pak Basori, bagaimana cara mendownload AutoCAD? Ada di rekaman Pak. Nanti kalau panggilan nanti bisa di flash cek di kelas Maya saya dengan video per part lebih enak. Jadi memang kita bedakan kelas Mayanya ya biar nanti ya biar tidak protes lagi yang mendukung kita 4 itu ya. Jadi memang ada bedanya ya di kelas Maya. Nggak wajib Pak, ini bebas aja kalau mau mendukung kita. Karena memang awalnya kita memang free aja gitu, selama belajar ya. Cuman kita juga perlu memikirkan sewa Zoom-nya, gitu. Kita fasilitas dengan Zoom kan butuh asuransi yang lumayan sehingga dengan bayar juga mendukung media kalau berbasis seperti itu. Oke, masih ada 10 menit monggo yang mau bertanya. Saya lihat di ini mungkin agak sedikit ya masih hubungannya dengan Google Form. Ini misalnya kita memberikan sebuah formulir kita kepada orang lain itu untuk menjadi pemilik orang lain, berganti pemilik, itu bisa Pak ya? Bisa Pak. Karena begini Pak, ya ini aja Pak. Ini kan formulirnya, ini kan share. Bisa Pak. Ini saya mau kirim ke email saya. Bisa aja Pak. Ini pilih editor. Udah saya aja Pak. Jadi saya nggak bisa buka formulir ini email saya. Artinya berganti kepemilikan utuh gitu loh Pak. Itu kan kapasitasnya menjadi editor. Ya, kepemilikan. Iya, kepemilikan murni berarti diganti itu bisa enggak? Artinya yang awalnya menjadi pemilik berubah menjadi editor atau diputuskan kolaborasinya. Kalau kolaborasi biasa berarti ya lewat ini Pak. Jadi silat berarti Pak. Ini kan pernah kan begini Pak. Ada yang pernah tanya begini. Misalnya saya punya soal formulir. Itu kan misalnya kita berikan orang lain, itu kan responnya kan masuk ke kita kan gitu. Halo. Ya Pak, silakan. Responnya itu kan masuk ke kita. Pertanyaan saya, misalnya kemudian kita memberikan formulir kita kepada orang lain, artinya bahasa lainnya mensedekahkan formulir kita, itu bisa tidak menjadi orang lain gitu, dan kita tetap memiliki itu. Oh bisa Pak. Jadi belum ya. Ini Pak, diduplikat dulu Pak, diduplikat. Ini kanan. Ya, duplikat dulu Pak, copy. Ya. Baru kopinya ini yang kita share ke editor orang-orang kayak gitu Pak. Jadi ada 2 formulir. Ini kan ada copy formulir off ya, copy off formulir kita share. Jadi yang kopinya ini yang kita share ke teman-teman. Seperti itu. Biar tidak file aslinya tidak terhapus karena ini adalah kolaborasi. Kalau hilang semua Pak. Jadi, kayak kasus kemarin kan di materi yang video itu kan mereka hapus sih, terhapus oleh peserta ya, karena jadikan editor. Jadi data-data yang ada kaitannya dengan upload juga utuh bisa diperbarui yang kita kasih Pak ya. Saya di copy dulu Pak, di copy. Begitu Pak. Ya terima kasih. Bapak Ibu silakan ya 5 menit. Ya, nggak terasa ya cepat sekali ya, mau terlalu. Ya terus bentar ya. Iya. Jadi seperti Bapak Ibu ya, jadi materinya yang lebih lengkap nanti akan saya buatkan video tutorial part per part di kelas Maya, masih saya proses ya, mungkin nanti hari ini sudah bisa akses gratis bagi yang mendukung kita ya. Nah, memang kita juga berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya, kita juga terlalu
membedakan antara yang free maupun yang berbayar. Ya, mungkin ada beberapa tambahan-tambahan yang mungkin bisa diberikan kepada yang sudah membayar sebagai dukungan ke ahli media. Tutorial juga bisa, untuk rekaman ini bisa di-download atau dilihat di YouTube ya. Sama saya share video juga kok, jadi nggak mungkin gitu. Ketinggalan rekamnya ya. Oke, karena sudah jam 3 tepat 5 menit, jadi kita undur dulu dari hari ini untuk hari pertama ya, tentang otomatisasi Google Form. Besok kita masih lagi dibikin membuat sertifikat yang ada nomor urutnya, dan juga beberapa hal yang mungkin kita bahas lagi dengan AutoCAD. Nanti malam ada materi tentang penulisan artikel jurnal, yang mungkin yang mau ikut artikel jurnal juga bisa ikutan, yang punya artikel juga sudah saya kirimkan ke jurnal ahli media Intek ya. Kami dari ahli media, tim ahli media mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir sampai yang beberapa yang sudah 15 kali kalau itu dari webinar ya, 15 kali mengadakan kegiatan kita. Kita sangat berterima kasih atas dukungannya, atas supportnya, dan tetap ikut dengan kita hari ini ya. Oke, akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.